Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvan Ahsani, NIM 2024 1010 3024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas tentang studi kasus 1 tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi entiti dan atribut. Untuk mempermudah proses pengidentifikasian, maka untuk jenis entiti saya beri warna kuning dan untuk atribut saya beri warna hijau. Yang dapat menjadi kandidat entiti yaitu 1. Benda nyata, yang kedua benda abstrak, dan yang ketiga adalah suatu peristiwa. Sedangkan atribut sendiri itu adalah suatu keterangan tentang entiti. Lalu karena atribut-atribut yang diidentifikasi masih abstrak, maka perlu dispesifikasi sesuai dengan entitinya. Nah, ini adalah pengidentifikasian atribut sesuai dengan entitinya. Seperti contoh atribut nama, deskripsi dikelompokkan pada entity lab. Lalu NIP nama dikelompokkan pada entity kepala lab. Lalu untuk atribut nomor pengenal, nama barang, deskripsi dikelompokkan dalam entity barang. Nah, setelah menentukan atribut sesuai dengan entitinya, maka langkah berikutnya adalah menentukan unique identifier. Karena pada entity lab tidak memiliki kandidat unique identifier yang kuat, maka dapat ditambahkan dengan unique identifier buatan kita atau yang disebut dengan artifisial, yaitu dengan menambahkan ID. Lalu nama sebagai sekundarinya. Karena lab yang berada di Fasilkom mempunyai nama-nama yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan untuk diubah. Lalu untuk kepala lab, karena telah memiliki unique identifier bawaan atau disebut dengan natural, maka tidak perlu ditambahkan unique identifier lagi. Namun jika mau menambahkan tidak masalah, nanti unique identifier intinya digunakan sebagai primary key dan unique identifier berikutnya digunakan sebagai secondary key. Begitu pula seterusnya. Untuk nomor pengenal sebagai unique identifier barang, ID ini artifisial juga untuk UKM, ID untuk kegiatan peminjaman, NIM natural untuk anggota UKM, NIM natural untuk asisten, dan terakhir ID merupakan unique identifier artifisial untuk jenis. Langkah selanjutnya yaitu menentukan relationship antar entity. Relationship antar entity dapat ditentukan dengan cara yang lebih mudah, tidak sesuai dengan pengertian aslinya, yaitu dengan semisal ada dua entity A dan B, maka ketika menambah data pada A, maka dilakukan pencatatan pada data B. Begitu pula sebaliknya, ketika melakukan penambahan pada data B, maka perlu pencatatan pada data A. Seperti contoh pada entity barang, ketika menambahkan barang, maka
perlu dilakukan pencatatan pada entity lab. Lalu kita coba untuk entity ketika menambah entity lab tidak perlu melakukan pencatatan pada entity barang, sehingga salah satu dari dua tersebut terpenuhi, maka syarat terjadinya relationship telah terpenuhi. Begitu pula seterusnya seperti ini, peminjaman. Ketika menambah data peminjaman, maka melakukan pencatatan pada entity lab. Dan ketika menambah data lab, maka tidak diperlukan pencatatan pada entity peminjaman. Sehingga salah satu dari dua syarat terpenuhi, maka syarat relationship sudah terpenuhi. Sehingga sudah terjadi relationship antar dua entity tersebut. Lalu untuk studi kasus yang kedua yaitu tentang bengkel. Di sini dapat dilihat bahwa ada nama Honda Jaya. Ini nanti langsung diidentifikasi menjadi seperti ini, yaitu pertama mengidentifikasi atribut dan entity. Pada bengkel tadi terdapat nomor ID yaitu AHAS sekian-sekian dan juga namanya Honda Jaya. Dan juga terdapat alamat, nomor telepon, dan itu merupakan kandidat atribut dari entity bengkel. Lalu kedua, penetapan entity kendaraan yang memiliki atribut nomor polisi, warna, tahun, merek. Mengapa? Lalu yang kedua adalah entity transaksi, yang kedua mekanik, dan yang kelima adalah spare part. Mengapa saya memilih kelima entity berikut? Karena entity berikut sudah sesuai dengan rule bisnis yang tertera, dan juga data-data berikut perlu dicatat dalam database. Lalu langkah kedua yaitu identifikasi multi-value attribute dan palindrome attribute. Multi-value attribute yaitu ketika suatu atribut memiliki banyak nilai atau lebih dari satu nilai. Lalu solusi dari multi-value attribute adalah dijadikan sebagai entity baru. Lalu kalau palindrome attribute yaitu ketika ada dua atau lebih instance yang memiliki atribut sama, maka jika terjadi perubahan pada atribut tersebut, maka akan merubah seluruh instance. Maka data tersebut termasuk palindrome. Lalu dapat diidentifikasi bahwa pegawai termasuk palindrome karena dalam bengkel tersebut pemrosesan pegawai dapat dilakukan oleh pegawai yang sama. Lalu yang kedua adalah diskon yang dapat dimasukkan dalam kategori multi-value ketika terjadi pembelian beberapa jenis barang, sehingga dari solusi tersebut dapat dijadikan sebagai entity baru yaitu entity diskon dan entity pegawai. Pegawai ini merupakan entity tambahan sebagai penunjang dari kasus tersebut. Lalu atribut yang tidak bisa masuk entity yang ada yaitu diskon, karena dia merupakan multi-value atribut sehingga dalam melakukan pembelian
yang lebih dari satu akan menimbulkan multi value attribute. Lalu langkah yang ketiga yaitu identifikasi primary UID dan secondary UID. Pada bengkel terdapat nomor ID yang termasuk natural dan dijadikan sebagai primary, yaitu satu-satunya unique identifier. Pada kendaraan ada nomor polisi termasuk natural juga sebagai primary. Transaksi nomor faktur ini merupakan nomor pelayanan yang sudah dilayani dan nomor jual yang sudah dilayani, natural, primary. Spare part memiliki dua unique identifier, yaitu ID part artifisial yang memiliki jenis primary yaitu sebagai yang utama, dan yang kedua kode part yang natural sebagai secondary. Lalu langkah yang selanjutnya adalah menentukan relationship dari entity tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jika terpenuhi salah satu syarat dari dua syarat relationship, maka entity tersebut sudah termasuk relationship. Seperti pada entity mekanik, ketika menambahkan mekanik baru, maka perlu dicatat pada entity bengkel. Namun ketika penambahan data pada bengkel tidak memerlukan pencatatan pada entity mekanik. Begitu pula pada pegawai, ketika menambahkan pegawai baru perlu pencatatan pada entity bengkel. Sedangkan untuk penambahan bengkel tidak memerlukan pencatatan pada entity pegawai. Sekian presentasi tugas yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.